adalah laptop paket ekonomis yang mungkin bisa jadi salah satu pilihan untuk seri laptop yang tetap menawarkan performa cukup tangguh, tetapi dengan harga yang bisa dibilang ramah di kantong. Dan langsung saja ini dia laptopnya, Acer Aspire E5575. Acer Aspire E5575 ini pertama kali dijual dalam kondisi baru yaitu pada tahun 2017. Artinya jika laptop ini pada saat barunya dibeli di tahun 2017, berarti laptop ini sudah berusia sekitar 6 tahun yang lalu. Bagaimanakah dengan performa dan desainnya? Apakah masih bisa diajak untuk menjalankan aplikasi harian di tahun 2023 ini? Acer Aspire E5575 sendiri memiliki 4 pilihan warna, yaitu merah, hitam, biru, dan juga putih. Dan untuk unit yang sedang kami videokan ini adalah yang berwarna hitam. Dan untuk bahan dari casing yang berwarna hitam ini terbuat dari material metal aluminium. Berbeda dengan casing bagian bawah dari laptop ini dan juga casing bagian cover dari LCD-nya. Bahannya ini terbuat dari material plastik, di mana untuk cover dari LCD-nya ini selain yang berwarna hitam, permukaannya pun juga terasa sedikit kasar alias tidak glossy pada saat diraba. Kelebihan dari permukaan casing seperti ini adalah membuatnya tidak mudah meninggalkan bekas minyak di belakang tangan, jadi tidak perlu untuk sering-sering dilap atau dibersihkan. Selain itu, cover dari LCD-nya ini hanya ada logo Acer yang berwarna silver, yang posisinya ada di bagian tengah dan agak ke kiri sedikit. Pindah ke bagian depan casing atau frame dari LCD-nya yang berwarna hitam ini. Masih memiliki ukuran yang cukup tipis, selain logo Acer yang berada di bagian bawah frame dari LCD-nya, ada juga webcam yang ditempatkan di bagian atas frame LCD-nya, yang masih terlihat cukup baik dalam mengcapture gambar ataupun video. Webcamnya ini beresolusi 0,9 megapiksel dan mampu mengcapture gambar ataupun video sampai dengan resolusi 720 piksel. Acer Aspire E5575 ini memiliki dimensi panjang 34,3 cm, lebar 24,8 cm, dan ketebalan 3 cm, serta berat 2,1 kg. Untuk spesifikasinya sendiri, laptop ini memiliki prosesor Intel Core i3 generasi ke-6 6006U dengan kode NAND, fabrikasi, TDP, Core dan Thread sebagai berikut, serta clock speed sebesar 2 GHz. RAM di laptop ini berjenis DDR4 dengan kapasitas 4 GB. RAM-nya ini juga masih bisa di-upgrade sampai dengan kapasitas maksimal 32 GB. Untuk soket RAM-nya sendiri masih ada 2 buah, jadi bisa dipasangkan RAM yang masing-masing dengan kapasitas 16 GB. Sedangkan di sektor VGA atau grafiknya, laptop ini memiliki VGA yang terintegrasi dari prosesornya, yaitu Intel HD Grafik 520. Sekarang pindah ke storage atau ruang penyimpanannya. Di sini untuk storage-nya masih menggunakan hard disk SATA 2,5 inci dan kapasitasnya 500 GB. Hasil benchmark untuk kecepatan baca serta tulis dari hard disk-nya ini diangka sebagai berikut. Untuk opsi upgrade storage-nya sendiri, Acer sudah menyertakan soket SSD yang berjenis M.2 SATA, jadi untuk urusan peningkatan dari sisi performanya sangat disarankan untuk upgrade ke SSD. Pindah ke bagian baterainya. Baterainya ini berkapasitas 4 sel dan 2800 mAh. Dengan kondisi kesehatan baterainya ini diangka sebagai berikut. Dan waktu kami melakukan uji coba pemakaian untuk ketahanan dari baterainya ini, seperti menjalankan aplikasi Microsoft Office, browsing-browsing di internet, dan sesekali nonton video dari YouTube, tentunya laptop terkoneksi dengan WiFi dan tingkat brightness layar 50%, baterai dari laptop ini masih bisa bertahan sekitar 2 sampai dengan 2,5 jam. Sekarang ke bagian layar atau layar dari laptop ini. Memiliki ukuran 14 inci dengan resolusi XD 1366 x 768 piksel. Engselnya ini pun masih terasa sangat kuat dan juga kokoh. Dan untuk membuka engsel dari layar atau LCD-nya ini, tidak bisa kalau hanya dengan satu tangan saja alias harus dengan dua tangan. Untuk speakernya sendiri berada di bagian bawah casing yang posisinya ada di bagian sisi kiri dan juga kanan.
Untuk kualitas audio dari stereo speakernya ini terdengar biasa saja, dan untuk suaranya sendiri kurang lebih seperti berikut. Tombol power dari laptop ini menyatu dengan keyboard dan posisinya di bagian kanan atas keyboard. Sebenarnya, dengan tombol power yang menyatu dengan keyboard seperti ini membutuhkan kebiasaan agar tidak salah tekan pada saat digunakan untuk mengetik. Sekarang ke area bagian keyboardnya. Keyboardnya yang berwarna hitam ini feel-nya masih terasa cukup empuk dan juga nyaman pada saat ditekan atau digunakan untuk mengetik. Sayangnya, keyboardnya ini tidak memiliki LED backlight, jadi pastikan kalau berencana digunakan untuk mengetik harus di tempat yang terang atau cukup cahayanya. Pindah ke bagian touchpadnya. Touchpadnya ini berbentuk persegi yang sedikit memanjang. Ukurannya pun cukup luas, dan ada aksen garis putih yang mengelilingi bagian pinggirnya. Selain itu, tidak adanya tombol fisik klik kiri dan juga klik kanannya. Memiliki permukaan yang cukup glossy, jadi untuk urusan bernavigasi di touchpad laptop ini memberikan kesan yang cukup nyaman dan juga terasa mantap. Oke, sekarang kita ke bagian port I/O-nya. Di bagian sisi kiri ada Kensington Lock, port VGA atau RGB, port LAN atau RJ45, port HDMI, port USB Type-C 3.1, dan dua buah port USB-A 3.0. Pindah ke bagian sebelah kanan, ada port charger atau DC-in, jack audio 3,5 mm, satu buah port USB Type-A 2.0, DVD drive atau DVD-ROM. Oke, sekarang kita ke bagian kesimpulan laptop Acer Aspire E5575 ini. Dengan bodi yang terbuat dari kombinasi material plastik dan juga metal, serta desainnya pun tidak begitu terlihat jadul untuk ukuran laptop bekas yang sudah berusia sekitar 6 tahun. Mungkin laptop ini bisa jadi salah satu pilihan untuk kamu yang sedang cari-cari laptop bekas yang tentunya juga berkualitas dengan sudah adanya slot SSD yang berjenis M.2 SATA yang bisa jadi opsi upgrade peningkatan dari sisi performanya. Dan juga RAM yang masih bisa di-upgrade sampai dengan kapasitas maksimal 32 GB, di mana sudah adanya dua buah slot RAM di laptop ini. Oke, mungkin itu saja review singkat laptop Acer Aspire E5475 ini. Dari kami, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya. Sekian video ini dari kami. Bye-bye dan terima kasih.